Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para ibu bapak yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bisa kembali bermuajahah tepat di hari Senin tanggal 17 Agustus 2026, 81 tahun yang lalu 17 Agustus diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan itu nikmat terbesar kedua setelah nikmat iman dan Islam. Jadi hakikat ketenangan itu yang alami bagi makhluk hidup termasuk manusia itu yaitu manakala terpenuhi kebutuhan primer. Kebutuhan primer manusia itu satu, rasa aman, tenang, bahasa lainnya ya merdeka. Yang kedua, Bapak Ibu, terpenuhinya kebutuhan makan dan minum. Falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kenapa harus ibadah kepada Allah? Karena yang memenuhi kebutuhan primer, makan, supaya tidak lapar dan memberikan rasa aman, rasa tenang, terbebas dari rasa takut. Itu salah satunya tenang karena sudah merdeka. Nah ini yang disebut sekali merdeka tetap merdeka selama hayat dikandung badan. Maka sekarang itu hakikatnya mempertahankan. Merebut merdeka susah, mempertahankan lebih susah. Nah, cuman Bapak Ibu supaya merdeka tetap merdeka, yang pertama harus kuat. Karena kenapa Indonesia dijajah bahkan dengan waktu yang lama? Karena lemah. Jadi bukan musuh yang kuat, tapi kitanya yang lemah. Berarti harus mempersiapkan kekuatan. Itulah dalam Quran wa'iddu lahum min quwwah. Persiapkan kekuatan. Kuat apa? Satu, kuat akidah. Nah ini mengisi kemerdekaan supaya merdeka tetap merdeka, akidah, keyakinan. Itu ya, keyakinan. Sekuat apapun tidak ada yang lebih hebat dan kuat ketimbang Allah. Makanya Allahu Akbar. Apa pekikan para pejuang ketika menyemangati para pejuang, para komandan ketika menyemangati para pejuang. Allahu Akbar. Penjajah itu kecil, Belanda kecil, Allah yang besar. Makanya kuasa Allah, bambu runcing bisa menang melawan senjata otomatis. Padahal cek logika mah tidak mungkin. Ini Pak. Jadi itu kekuatan akidah. Yang kedua, jelas kuat ibadah. Itu. Ya. Yang ketiga nanti kekuatan ilmu.
hanya negara yang bodoh yang menjadi jajahan yang lain. Jadi nanti kita harus mempersiapkan generasi yang kuat dalam berbagai aspek. Ini Pak, supaya penjajahan tidak terulang. Karena mungkin berulang, sifat manusia itu adalah yang diprotes oleh malaikat kepada Allah. Apakah engkau akan menjadikan di muka bumi mayufsidu biha, tukang ngaruksak dan selalu mengocorkan darah. Artinya apa? Berperang. Itu Pak. Ya. Nah ini Bapak Ibu. Ya. Nyimpang dulu berkait dengan kemerdekaan. Itu Pak, hakikat kemerdekaan itu tersambung dengan Allah. Itu mungkin badan bisa dibatasi, tapi kalau nyambung dengan Allah mah tetap merdeka. Seperti siapa? Hamka. Iya, Hamka itu di penjara, tapi justru walaupun badan terpenjara, hati pikiran itu bebas sampai bisa mengarang kitab Tafsir Al-Azhar 30 juz di penjara gitu. Jadi hakikat yang nggak bisa dipenjara itu keyakinan Pak, pikiran. Badan bisa dipenjara tapi itu nggak bisa. Nah ini kalau yakin kepada Allah begitu. Nah, Bapak Ibu, kita meneruskan hancagarapan berkait dengan bab apa? Bab sholat Jumat. Kemarin garis besarnya sudah disampaikan. Cuman yang belum disampaikan berkait dengan sejarah atau perintah Jumatan. Jadi perintah ibadah Jumat itu sudah ada sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu dari Mekah ke Madinah. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu yang mulai memang melakukan secara terang-terangan nanti di Madinah. Karena kalau di Mekah pada saat itu genting, sholat saja sembunyi-sembunyi. Nanti pas di Madinah hijrah baru, di mana Rasulullah mengirimkan sahabat yang namanya Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di Madinah. Sehingga kedatangan Nabi itu dirawuk di pangku. Nah, di sanalah nanti kesadaran atau pelaksanaan ibadah Jum'ah itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, hadirin sekalian, jadi yang pertama konon dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, awaluman jama'a bina, yang pertama kali mengadakan sholat Jumat bersama kami di daerah Hajim An-Nabit di wilayah Bani Bayadoh. Siapa dia? As'ad bin Juroroh. Itu dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Itu yang pertama. Nah, hadirin sekalian, Rasul ketika hijrah, beliau membangun Masjid Quba, sehingga bagi yang haji atau yang umrah, kalau ke Madinah biasanya ziarah, menyempatkan ke Masjid Quba. Bahkan di sana ada sholat 2 rakaat ya Pak ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah Rasul ketika perjalanan dari Quba menuju Madinah sampai di daerah Bani Salim bin Auf. Nah, di sana datang waktu Jumatan. Maka Nabi melaksanakan sholat Jumat
Ya, pertama itu di sana, di mana lokasinya terkenal dengan ungkapan Wadiranuna. Jadi di tempat inilah Rasul di Madinah pertama melaksanakan apa? Ibadah Jum'ah. Nah, hadirin sekalian, ibadah Jumat ini adalah ibadah yang spesial karena secara khusus diperintah oleh Allah dalam surat apa? Jum'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' wadarul baik. Jadi Bapak Ibu, urusan dunia itu penting. Tapi ketika datang panggilan Jumatan, maka dunia yang penting tinggalkan untuk memenuhi yang lebih penting. Apa yang lebih penting? Zikir kepada Allah. Pas'au ila dzikrillah. Zikir itu kan artinya banyak. Ada sholat. Sholat itu akimis sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal dzikrullahi akbar. Quran juga disebut zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra. Nah, di sini disebut Jumatan pas'au ila dzikrillah. Ya, maka pas'au itu bersegera menuju zikir kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, nah ini zikir kepada Allah. Jadi kalau urusan dunia itu berjalan, kalau panggilan Allah itu lari, bersegera, bergegas. Jadi rumusnya gitu Pak. Fa'idza qudiyatis shalah pangtasiru fil ardi. Kalau beres Jumatan berpencar, berjalan. Makanya Pak, ulah kabita kupi batieun nu badag urusan dunia. Bisi itu adalah tipuan. Parji'il basar. Kembalikan pandangan. Check and recheck. Urusan dunia itu kalem we. Itu ulah gurung musuh. Tapi urusan Allah akhirat papirru ilallah, lari ke Allah mah lari. Pastabikul apa pastabikul musabakoh paheula heula di Jumatan pas'au ila dzikrillah. Jadi kalau sudah pasti benar ke Allah mah ulah mikir. Jangan mikir. Gitu, ya. Karena sholat ulah mikir ke masjid, ulah ke masjid, ulah ke masjid. Oke, jadi ulah ke masjid. Bangun ulah, bangun ulah, bangun ulah. Jadi ulah bangun. Ngaji ulah, ngaji ulah, ngaji ulah. Jadi ulah ngaji. Setan mah kalau diberi melenge jadi molongok. Jangan diberi kesempatan. Kalau sudah baik, benar, jangan mikir. Pas'au, pafiru, pastabikul, khair. Ini Pak. Lihat, dunia itu, bisnis itu penting. Tapi ketika datang panggilan Allah, maka berhenti. Itu dalam Jumatan. Nah, hadirin sekalian, jadi ada peristiwa menarik itu pas Jumatan itu. Ini di ayat ke-11 surat Jumat. Wa idza raw tijaratan aw lahwanin fadu ilaiha wa tarakuka qaimah. Ternyata yang sedang Jumatan itu melihat perniagaan bisnis datang
nu mawa barang nu eta barang teh dibutuhkan banyak orang. Gitu, eta keur Jumatan teh kaluar. Paheula-heula ngaburu barang. Wataroku kakoima dan meninggalkan Nabi sedang berdiri Jumatan. Itu. Konon Bapak Ibu Nabi sedang khutbah Jumat, jamaah Jumat ningali pibatieun mangaleok keluar ti masjid ngaburu barang yang nanti bisa dijual lagi karena banyak yang membutuhkan. Wataroku kakoima dan meninggalkan Nabi itu berdiri khutbah. Konon yang tinggal di masjid tinggal berapa orang? Tinggal 12. Nah ini bantahan, ini menjadi salah satu bantahan bahwa Jumatan itu sah walaupun kurang dari 40 jamaah. 40 jamaah. Kan itu ada yang menjelaskan bahwa minimal jamaah Jumat itu harus 40. Nah, 40 teh anu mukim, nu dewasa deh. Itu memang di tarehna Jumatan pertama yang dilaksanakan oleh sahabat itu jumlah jamaahna 40, sehingga itu dijadikan salah satu dasar bahwa jumlah jamaah Jumat tidak boleh kurang dari 40. Gitu. Namanya Jum'ah. Jum'ah itu berkumpul. Gitu. Karena berkumpul itu bukan disebut sholat Jumat kalau sendiri. Nah, pertanyaannya berapa yang disebut jamaah Jumat? Memang tidak ada kepastian. Yang jelas kaifiatnya ada adzan, ada khutbah, duduk di antara dua khutbah, ada sholat Jum'ah 2 rakaat. Gitu. Nah terjadi ikhtilaf itu di sana. Gitu. Nah yang punya pendapat bahwa sah walaupun kurang dari 40. Ini ayat berkait wa idza ra'aw tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha tarokuka qaimah. Nah ku Allah dijawab, hei yang keluar sedang ibadah karena berburu dunia sehingga kau tinggalkan zikir kepada Allah, kul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Apa yang ada di sisi Allah pahala lebih baik ketimbang perniagaan barang dagang yang kau kejar. Dan memang Pak manusia mah lebih tertarik pada yang abstrak ketimbang yang konkret. Benar, lebih tertarik kepada yang konkret ketimbang yang abstrak. Iman itu janjinya abstrak. Abstrak. Siga Jumatan kalau kita datang di sab pertama apa? Onta. Konkret abstrak. Abstrak. Nuka 2 sapi, abstrak. Nuka 3 domba, abstrak. Coba dikonkretkeun mah boro-boro dibere onta, boro-boro dibere sapi, boro-boro diberi domba, boro-boro hayam. Tuh di mana Pak aya sholat subuh berjamaah diberi 100.000, eta titas isya geus pinuh masjid. 50 100 Pak. Oh, pinuh tuh Pak, dikonkretkeun mah
Pinu. Iya, makanya iya mah kaitanana dengan iman. Percaya itu ke Allah. Gitu. Kan Allah tidak memberikan bukti kata siapa. Dunia isinya itu ciptaan Allah. Diri kita ciptaan Allah. Ti Allah sadayana. Itu kan konkret. Betul nggak? Karena hidup ada dua, hidup sekarang sebagai ujian, hidup di akhirat sebagai balasan atas ujian di dunia. Kalau lulus masuk surga. Nah, di antara pahalanya itu pahala-pahala kebaikan yang sekarang dijanjikan. Etama bicarana apa? Keimanan. Hese Pak, keimanan. Keimanan susah. Bapak Ibu, siga orang banyak tidak percaya ngan disebut dongeng ketika Nabi bisa Isra Mi'raj. Eta teh di zaman batu, memeh zaman tai kotok di lebuhan. Nabi mah sudah ka langit ka-7, ieu teh gede wadulna cenah. Pan itu manu bisa ka bulan wae ka langit teh di zaman modern. Ieu mah zaman batu gede bohong. Nah iya banyak cenah Muhammad. Pertanyaannya ge salah. Sanes Nabi baca ayatnya, subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil. Maha suci Allah. Apa maha suci Allah itu tidak ada kurang. Karena tidak ada kurang disebut suci. Tasbih. Makanya ngojai disebut tasbih. Karena dia menjauh dari tempat asal. Itu berenang. Alimu auladakum as-sibahah. Ajarkan anakmu tasbih. Tasbih di sini bukan subhanallah. Tapi berenang. Orang yang berenang menjauh dari sifat asal. Maka tasbih artinya memahasucikan. Kenapa suci? Karena Allah tidak ada kurang sedikit pun. Maha suci Allah. Gitu, yang sudah memperjalankan hambanya. Jadi bukan Nabi jalan, berangkat. Tapi Nabi diberangkatkan. Beda, Nabi berangkat. Gitu ya. Kalau berangkat sendiri. Kalau diberangkatkan batu. Nah, ya, Nabi mah tinggal cari, dah diberangkatkan. Jadi bukan kehebatan Nabi, ini mah kekuasaan Allah. Makanya sebutnya mukjizat. Itu Nabi mah calik we. Dan Nabi mah tetiasa naon. Itu Allah menurunkan kuasanya sehingga bisa memberangkatkan Nabi, mengisrokan. Naon isro teh? Isro teh JJM, jalan-jalan malam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil eta teh ti masjid bukan ti rumah istri Nabi. Pamit tepat Siti Maimunah. Jadi yang disebut masjid itu kalau sebut kalimat Masjidil Haram bukan masjid, kota suci Mekah. Jadi batas kota suci Mekah disebut Al-Haramu kullu. Itu kota suci. Gitu. Makanya gitu. Kalau sholat di hotel di depan Masjidil Haram itu di Al-Haram. Itu selama masuk batas kota suci. Itu karena Nabi diisrokan dari Masjidil Haram, padahal bukan dari masjid. Nabi itu maghrib ketika Isra itu ada di rumah istrinya. Isra. Nah ini Pak. Jadi etama iman. Iman. Pakai logika mah nggak masuk. Leres tuh. Etama keimanan seperti ini. Keimanan. Keimanan. Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah itu Pak.
Jadi sah teh lamun salat Jumat 5-an. 10 orang. Itu yang jelas itu sesuai dengan jamaah. Itu isnani pama paukoha jamaatun, duaan atau lebih itu termasuk jamaah. Tentu ada hukum. Itu sholat berdua lebih bagus ketimbang sendiri, tapi bertiga lebih bagus ketimbang berdua, tapi berempat lebih bagus ketimbang bertiga, tapi sholat apalagi Jumat dengan jumlah jamaah yang lebih banyak lebih bagus gitu. Nah Bapak Ibu itu yang kedua, kalau sholat Jumat itu Bapak Ibu sekalian ada nate sabarakali, adana sabarakali. Bapak Ibu sekalian, digambarkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Kanan nida'u yaumal jumu'ati awwaluhu idza jalasal imam alal mimbar ala ahdin nabi wa Abi Bakrin wa Umar. Adalah nida, panggilan pada hari Jumat itu awalnya ketika imam naik mimbar. Ketika imam naik mimbar sudah datang waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka datanglah adzan. Itu, dan itu terjadi dari mulai masa Rasul, Abu Bakar dan Umar. Nah, Bapak Ibu sekalian, konon itu Rasul, Abu Bakar, Umar. Nah, di zaman Utsman adannya jadi 3 kali. Di zaman Utsman 3 kali itu karena asalnya 2, adan dan qomat. Qomat itu disebutnya adan. Gitu. Kan kalau adan itu panggilan, qomat itu aba-aba mau sholat. Aba gitu, panggilan. Paling telat Nabi itu atau sahabat Ibnu Umar konon paling telat Pak ke masjid pas qomat, paling telat. Pas qomat gitu. Jadi adan ka qomat sabaraha menit? Mangga dikira-kira bisa 5, bisa 10 itu. Itu ya, kurang lebih itu. Bapak Ibu sekalian, nah di masa Utsman itu jadi 3 gitu ya. Palam makana Utsman. Nah, ketika masa kekhalifahan Utsman, wakatsron nasu, dan jumlah manusia makin banyak. Makin banyak. Jumlah kaum muslimin makin banyak. Zadan nida utalis, maka adan itu ditambah. Gitu, ada adan ketiga di Zawro. Di Zawro. Jadi Zawro itu konon di dekat keramaian orang. Ada yang menyebut di daerah pasar. Cuman adannya ini beberapa jam sebelum masuk Jumat. Berarti adan di sini maknanya apa? Maknanya apa? Siap. Kan Mbak jangan dianggap masaknya seperti kita. Anu waktu sholat ayeuna mah gampil. Leres teu? Adan kadang dina saat harita mah tidak cukup gitu. Tidak cukup.
Gitu kan, harus siap-siap karena jumlah orang banyak, jarak dari rumah juga ke masjid rada jauh. Gitu, rada jauh. Ini mungkin yang sekarang menjadi dasar, masih ada beberapa masjid yang adanya berapa kali? Jadi tiga gitu. Padahal menurut kita kalau sekarang mah tidak perlu karena situasinya sudah tahu bahwa hari ini hari Jumat. Jumatan teh jam 12 adzan teh kurang seberapa? Iya, orang sudah tahu. Itu berbeda. Kalau di zaman Nabi Abu Bakar, Umar itu sedikit. Itu sehingga informasinya merata. Di zaman Utsman makin banyak gitu dan orang makin jauh. Maka Utsman membuat satu aturan adan. Adan. Bener nggak? Bener nggak? Maka ada yang menyebut benar. Sabab nanti ada hadis bahwa kita itu harus mengikuti Nabi, mengikuti para sahabat. Sahabatnya khalifah yang 4 al-mahdiyin yang diberikan petunjuk. Apakah Utsman membuat syariat baru? Tidak. Tidak. Istihad Utsman untuk memberitahu supaya orang siap-siap datang Jumatan. Karena itu bukan di masjid adanya Pak. Di Zauro, bukan di masjid. Kalau yang sekarang di mana? Nah, itu mah bukan. Berarti memang hanya sekedar pengumuman. Bapak Ibu sekalian. Hanya sekedar pengumuman. Berarti Bapak Ibu sekalian, hakikat adzan itu adalah berapa? Ya, dua. Satu adzannya, yang satu lagi qomatnya. Gitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, hari Jumat itu sebelum datang Islam disebutnya hari Arubah. Hari Arubah. Itu ketika datang Islam Jumatan di Madinah namanya jadi Jumat. Asalnya Arubah. Nah ini hadirin yang dimuliakan Allah, sejarah singkat berkaitan dengan apa? Jumat. Bapak Ibu sekalian. Nah hadirin sekalian, ini dalil-dalil yang kemarin garis umumnya sudah disampaikan. Yang pertama, qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala kulli muslimin al-ghuslu yaumal jumu'ati wa yalbisu min solihi libasihi wa in kana lahu tibun massa minhu. Wajib bagi setiap muslim mandi pada hari Jumat. Kemarin sudah disinggung yang disebut hari itu dari kapan? Dari kalau kita saum itu di hari, di malam. Di hari. Hari itu mulai dari apa? Dari fajar. Kan? Dari fajar. Inna bilalan yu'adzinu bil laili. Bilal itu sok adan awal. Fakulu wasrobu, makan dan minum. Berarti makan minum di sana adalah sahur sampai datang adzan Ibnu Umi Maktum. Jadi kalau begitu yang disebut mandi Jumat itu jam baraha? Tito subuh. Tito subuh. Sakalian abdi mah mandi Jumat teh dirapel jeung adus. Pas Jumatan ngong adan mandi. Boleh ya boleh saja Pak. Boleh. Boleh. Boleh nggak satu kali wudhu untuk beberapa kali sholat? Boleh. Asal terbatal.
asal teu adus deui gitu. Itu. Ini Pak. Kemudian memakai pakaian yang pantas. Nu pantes. Maunya ek Jumatan make kaos oblong. Make ke pantai. Secara hukum sah, tapi kurang etika. Yang pantas. Apalagi kan lebaran. Manya lebaran teu mandi. Manya lebaran bajunya acak adut. Nu pantes. Makanya pakai pakaian yang pantas. Bahkan gitu, konon kalau Nabi mah itu pakaian khusus Jumat, pakaian khusus lebaran punya Pak. Itu. Iya mah nya dipakai main, pakai olahraga, nya dipakai satu untuk semua. Wa in kana lahu tibun massaminhu. Nah, kalau punya wangi-wangian dipakai. Dipakai. Punya wangian. Lebaran itu gitunya sing ginding, sing rapi, sing kasep, sing wangi ulah bau. Iya. Nah ini Pak hadis targib dorongan untuk mandi dan bersiap lebih awal datang ke masjid. Tadi riwayat Imam Ahmad. Manik tasala yaumal jumu'ati guslal janabah. Barang siapa yang mandi Jumat, mandinya itu seperti mandi junub. Maksudnya naon? Dicumplang. Naon dicumplang? Tiluhur sausap rambut jeung totombena dugi ka dihandap sausap dampal jeung rombeheun jeung bodo eusi. Nah, barang siapa jadi mandi Jumat itu berarti kudu adus, dicumplang seluruh badan. Kan mandi junub seluruh badan. Hanya bedanya kalau mandi junub ada wudhu terlebih dahulu, membersihkan larangan. Tapi secara umum sama. Makanya ada pertanyaan, kalau saya sudah mandi seperti mandi junub, wudhu deui teh pami bade salat? Maka jawaban Nabi, bukankah mandi lebih merata ketimbang wudhu? Maknanya tidak perlu diulang. Kumaha lamun batal? Ayeuna mun batal mah tuh hukum umum eta mah. Gitu kena-kena tos mandi batal. Oh, ada tos mandi ieu. Itu aya batal, nah enggak tetep. Eta mah hukum umum. Nah barang siapa yang mandi pada hari Jumat, guslal janabah seperti mandi junub, tumaroha. Nah, kemudian ia pergi ke masjid, gitu roha di waktu pertama. Pakaan nama koroba badanatan, nilainya sama dengan kurban dengan apa? Unta. Duka anakna duka. Cuman kalau di sini nanti melihat, kalau nanti di waktu kedua disebut di sab kedua, nilainya seperti kurban dengan sapi. Anakna bukan. Jadi maknanya nilainya paling tinggi. Nilai. Kalau unta kurban berapa orang? 10. Kalau sapi 7. Jadi nilainya. Jadi pahalanya paling besar. Kenapa? Karena pahala itu bersama rasa capek.
Kalau lebih capek, banyak pengorbanan, pahalanya lebih besar. Lihat Pak, itu kaitan kemerdekaan. Yang berjuang sebelum putuh Mekah dengan yang berjuang setelah putuh Mekah, berjuangnya sama, tapi nilai besaran kebaikannya berbeda. Dua-duanya baik. Gitu. Ya, la yastawi man anfaqo min qoblal fathi wa qatat. Tidak sama orang yang berjuang, berinfak, bersedekah, berkorban sebelum putuh Mekah dan setelah putuh Mekah. Dua-duanya mendapatkan kebaikan, tapi sisi kebaikannya lebih yang sebelum putuh Mekah. Kenapa? Ya karena capeknya, pengorbanannya juga beda. Sebelum putuh Mekah merebut kemerdekaan, setelah putuh Mekah mengisi. Itulah kenapa Siti Khadijah disebut salah satu di antara perempuan terbaik sealam dunia. Siti Khadijah, kenapa? Karena susahnya perjuangan Nabi ketika di Mekah. Nah di Mekah itu istrinya Siti Khadijah. Sehingga Khadijah menemani susah luar biasa perjuangan Nabi. Jeung nu kolot ari ngeunah jeung nu pan aya kadayeuh kolot, aya aya kadayeuh kolot, aya kakadung. Ari dahar dinu kolot, ari sare dinu ngorah. Ya, makanya Siti Khadijah kenapa dalam sejarah itu karena orang lain tidak beriman, Khadijah sudah beriman. Gitu. Ya, orang lain memboikot Nabi, Khadijah memberikan seluruh hartanya untuk perjuangan Nabi. Makanya walaupun Nabi sudah di Madinah, kan Nabi mah tidak pernah punya istri lebih dari satu ketika di Mekah. Bersama Siti Khadijah mah hanya satu. Gitu. Nah, ketika Khadijah sudah meninggal, hijrah ke Madinah baru punya istri banyak. Jadi Pak, lamun hayang seueur istri mah nu kolote kudu mawat heula. Nah, ini ngali Nabi mah ningali Nabi gitu. Gitu. Ya. Makanya sampai Siti Aisyah saja cemburu. Cemburunya ke Siti Khadijah yang sudah mati. Biasanya orang cemburu kanu hirup. Iya mah cemburu teh kanu maut. Kenapa? Iya, susah. Karena luar biasa pengorbanan. Jadi berbeda, Pak. Makanya ini juga sama. Yang datang pertama ke masjid Jumatan. Berarti dia mengorbankan waktu, mengorbankan pekerjaan, datang lebih awal. Sehingga kalau lebih awal masjid masih kosong, badai di mana wae tiasa. Tapi dia sengaja justru datang lebih awal itu supaya dapat tempat di pertama, maka nilai pahala ganjarannya koroba seperti yang berkurban karena dia sudah mengorbankan waktu, tenaga. Itu orang lain mah masih tidur, masih kerja, masih olahraga, ieu mah geus berangkat. Ya, geus berangkat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Ya, nanti di sab kedua
sapi. Kan nomor hiji onta mahal. Yang kedua sapi. Nu katilu domba. Yang keempat ayam di sini. Yang kelima endog hayam. Endog. Waman roha pisaati rabi'ah, yang datang di waktu keempat. Di kita disebut duduk di sab keempat. Pakaan nama koroba dajajah. Gitu. Pakaan nama koroba, mohon maaf, di waktu kelima nilainya seolah-olah dia kurban dengan baidoh. Baidoh itu dengan sebutir telur. Pak Ari nog hayam ayah hargaan teu? Aya. Teu aya Pak, sabka genep mah teu aya. Komo sabka 7. Gitu. Mending kene entong jum. Di sini mah tidak ada terusannya. Berarti lamun sabka genep. Sabka genep naon Pak? Bulu na sabka 7 teu aya. Maknanya ini disebut pastabikul. Coba Pak, lamun dikonkretkeun nu sabka hiji menang onta meureun. Wah, ti kemis keneh. Ti kemis keneh geus dicarter. Itu. Manusia mah harus konkret. Itu. Bapak Ibu, Faiza hadaratil imam, kalau imam keluar, hadaratil malaika, imam keluar maksudnya itu imam naik mimbar, maka para malaikat hadir yastami'una dzikra, mendengarkan khutbah. Kade khotib malaikate ngadangukeun nu khutbah. Gitu. Ya. Makanya nanti ada hadis Bapak Ibu, kalau imam sudah naik mimbar, maka artinya waktu Jumatan dimulai. Maka nanti malaikat itu menutup buku absen Jumat. Jadi nu Jumatnya di absen Pak. Malaikatnya cicing di nalawang panto. Siapa yang datang lebih awal? Oh, iya nu kahiji di absen Pak. Di mana imam naik mimbar, maka catatan absen ditutup, berarti mau dimulai dan dia mendengarkan. Jadi nu telat ke absen teh. Jadi iya nu disebut hati-hati, datang pang panerina balik. Ini Pak, ya. Hati-hati Pak, ini ada orang yang datang terakhir, tapi ingin dapat sab awal. Di sini, ya. Alladzi yatakhoto, orang yang melangkahi rikoban nas, pundak manusia, yaumal jumu'ati, hari Jumat. Wa yuparriku bainal isnaini, dan menyibak antara dua orang setelah imam naik mimbar. Pan ngalengkahan terus ngalingke. Itu. Kal jari kusbatu pinnar, seolah-olah dia menarik ususnya di neraka. Maknanya boleh tidak? Tidak boleh. Tos, ari geus waktu nama telat mah ditukar.
Ngan di urang mah Bapak Ibu hebat. Pak tukang-tukang. Pak tukang, katang di depan masih kosong. Gitu. Ya, padahal itu orang menempati itu sesuai dengan waktu. Sab kahiji penuh, terus sab kedua, sab ketiga, sab keempat. Mestinya begitu. Sehingga ada hadis ini yang datang telat tapi ingin dapat sab di depan. Ancamannya seperti menarik ususnya di neraka. Berarti ancamannya neraka, Pak. Kan dalam Islam nggak boleh. Bapak Ibu, kita menempati tempat yang sudah ditempati orang lain. Nggak boleh. Nggak boleh. Si A sudah duduk di sana, kemudian datang kita haling, itu nggak boleh, Pak. Adab. Adab. Tidak boleh. Itu. Ayeuna kumaha? Si A sudah di sana. Karena dia KWC heula kosong. Kita nggak dua, dia sumpah. Nah, siapa yang berhak? Tetap nu KWC. Pernah diceritakan dulu mantan Ketua Umum Persatuan Islam Kiai Haji Abdurrahman. Ini pun Bapak ngobrol, mau pulang dari Bandung ke Cianjur. Dulu mah terminalnya di Kebon Kelapa. Dia naik elepan sok antosannya, Pak. Ngeteng. Nah, ngetem konon hoyong kajaman nalika kajaman aya nu ngeusian tempat itu. Itu. Itu no abi itu dah kosong. Tadi KWC itu ngelehan ya. Gitu. Ya, saya tadi di sini enggak kan saya mah kosong. Maksa. Gitu. Tapi Bapak Ibu yang ngelehan we. Kan lamun ngelehan teh ngantosan deui. Iya, ngetem. Mun ngetem 1/2 jam berarti jadi saja. Nah, begitulah nanti takdir Allah. Kenapa hidup itu nggak boleh ngotot. Kalau hak kita diambil, ayah babalas napa. Dan itulah cara Allah juga menyelamatkan. Maka elep ini pergi, nunggu deh. Mun 1/2 jam ngetem, 1/2 jam. Berangkatlah. Ternyata nggak tahu di daerah mana, dari kejauhan ningali siga aya mobil nitu guling ka sawah. Ternyata elep nu tadi. Oh, elep anu itulah cara Allah menyelamatkan. Nah, terkadang Bapak Ibu beragama teh kitu. Beragama teh dianggap cenah jalma teh meuni raripuh urang Islam. Padahal yang pertama masuk Islam, masuk surga di akhirat al-fuqaraul muslimin. Orang fakir tapi nu Islam pangheulana. Pangheula. Bapak Ibu sekalian. Jadi memang ada orang yang hidup bagus nate dina miskin. Gitu, mun dibere beunghar geus tara ka masjid. Bedegong. Gitu. Jadi hidup yang terbaik itu apa, Pak? Terbaik itu kalau dekat dengan Allah. Kaya dekat dengan Allah, miskin dekat dengan Allah, punya jabatan dekat dengan Allah, tak punya jabatan dekat dengan Allah. Itu Pak. Pokoknya mas selama kita dekat dengan Allah, berjuang jadi orang soleh, itulah hidup terbaik. Terlepas apakah kaya, miskin, pejabat, rakyat. Eta kunci. Nah, makanya kata Rasulullah, inna robbakum wahid, Tuhan kamu satu, wa abaukum wahid, bapakmu juga satu. Bapak saha? Bapak aing. Pokoknya masa nes bapak sia. Nah, tidak ada lebihnya orang Arab dibanding orang non-Arab.
Tidak ada lebihnya orang non-Arab dibanding orang Arab. Tidak ada lebihnya orang yang berkulit merah, kulit putih dibanding yang kulit hitam. Illa bittaqwa. Yang membedakan adalah ketakwaan. Ini Pak. Jadi hidup terbaik itu yang bagaimana? Yang tetap dekat dengan Allah dalam segala situasi dan kondisi. Nah, hadirin sekalian, ini berarti dilarang, Pak. Kalau lagi Jumatan kita datang telat, udah duduk di mana kita mendapatkan tempat yang kosong. Bahwa di depan ada yang kosong, di depan ada yang kosong atau banyak yang kosong itu. Dan ini terjadi kalau lihat hadisnya ketika Jumatan sudah dimulai. Sudah dimulai. Berarti dia sendiri datangnya telat. Ongkoh gitu hayang pangpayuna ari sumping tak eta maksud nama. Gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, ada hadis juga, rapatkan saf kalian dan berdekatlah dengan yang lain dan ratakan pundak-pundak kalian demi diri Muhammad yang ada dalam tangan kekuasaan Allah. Sesungguhnya aku melihat setan masuk dari sela saf seolah-olah mereka itu kambing kecil yang hitam. Nah ini maknanya kalau sholat termasuk Jumatan, saf itu harus rapi, harus berdekatan, harus rapat. Kenapa? Di sana celah setan mengganggu. Mengganggu. Sawu supupakum fa inna taswiyatas supub min tamamis sholat. Di antara kesempurnaan sholat itu. Nah Bapak Ibu kemudian ada juga hadis dakhala rajulun yaumal jum'ah wa Rasulullah yaktubu. Ada orang yang terlambat Jumatan pada saat Rasul menuju khutbah. Itu. Kemudian orang itu langsung duduk. Shallaita. Engkau sudah sholat belum? Belum. Maka kata Rasulullah, fasholli rakaataini, maka sholatlah 2 rakaat. Jadi maknanya yang punya otoritas menyuruh, menegur itu adalah khatib. Pak, ari nu jadi khatib teh, eta teh nu jadi imam, teh nu jadi khatib atawa beda jadwal khatib jeung jadwal imam. Apakah sepaket? Sepaket atau masing-masing? Dari mana dalilnya? Pan sok ayahnya banyak. Anu ieu mah khatib nama si A, imam nama si B. Dina hadis napa wal imamu yaktubu. Tadaina teh eta. Nu jadi imam teh nu jadi khatib. Nu jadi imam itu yang jadi khatib. Gitu. Berarti sapaket. Kalau dia khatib dia imam. Kalau dia imam dia khatib. Nu beda mah jeung muadzin. Beda. Nah, ini sapaket mah, Pak. Jeung imam mah eta pan nu subuh. Pan salat subuh mah salat sabaris. Nu adan eta, nu qomat eta, imam eta, makmum eta. Nah, kalau Jumatan itu imam itulah yang jadi khatib, dia yang jadi imam dalam sholat. Karena wal imamu imam yaktubu eta teh nu tadi khutbah. Nu tadi khutbah eta imam.
Itu. Jadi khotib punya otoritas. Nu teu acan salat nu gandeng ulah gandeng. Nggak boleh negor teh kuno gigireunana. Barudak ulah gandeng. Eta teh gandeng. Eta teh gandeng. Gitu. Yang menyebut ansit pakod lagau. Ya ulah gandeng lagau. Lagau teh naon? Lalai. Jadi otoritas mutlak ada di siapa? Khotib. Khotib. Jadi tolong jamaah yang di belakang masuk ke masjid. Jamaah yang ngobrol mohon maaf. Lagi Jumatan. Tuh cek urang ge ulah gandeng. Eta gandeng. Eta teker gandeng. Ya. Lago, Pak. Gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ini ada sholat tuhur. Man tawaddo'a nahwa wudu'i hada summa sholla rok'ataini la yuhaddisu fihi nafsahu gupir lahu ma taqaddama min danbi. Siapa yang berwudu seperti wudu ini, kemudian sholat 2 rakaat dengan hustu, pasti akan diampuni dosa yang sudah lalu. Jadi ada yang disebut sholat apa lah? Tuhur, sholat suci. Ada yang disebut sholat suci. Kemudian di Jumatan itu tidak ada sholat qobla Jum'ah. Yang ada sholat apa? Intidor. Hadisnya ini, maniktasala yaumal Jum'ah, barang siapa mandi hari Jum'ah, tuma'atal Jum'ata, kemudian datang untuk Jum'atan, pasolla makudirolahu, kemudian sholat semampuhnya. Nah, sholat semampuhnya. Kalau semampuhnya itu satu, bisa karena leluasa waktu, datang jam 10 ke jam 12 teh 2 jam deui. Wah, tiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu bisa, Pak. Summa yusolli makudirolahu, terus sampai imam naik mimbar. Bisa juga wasolla makudirolahu teh beres 2 rakaat cicing, terus 20 menit sholat deui. Terus cicing atau soengan 2 kali, 2 umpakan, karena kudirolahunya. Gitu. Ya. Kan Pak Ustadz kieu cenah nungguan waktu sholat di tempat sholat nilai nate sami sareng sholat abi mah nungguan weda. Nah, nu apal dalil mah sok milih-milih gitu. Gering ku naon cenah teu nyawalan. Apaan sawalan mah sunat. Ih, nu disebut sunat mah dilaksana kenging pahala henteu ge teu naon. Nah, pan teu naon-naon ieu tuh, Pak. Kadang nu sok ngaji teh sok aya nu kituna. Secara hukum mah benar, tapi kalau milih yang itu. Jadi kita bukan sekedar tahu ada dalil, tapi dengan dalil itu milih amalan terbaik. Milih ya terbaiknya kan saum, terbaiknya sholat terbaik, Bapak Ibu sekalian. Itu. Wah, di sini Bapak Ibu sekalian, sholat semampuhnya. Jadi ini dalil bukan sholat rawatib. Jadi Jumatan mah tidak ada rawatib. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian sumaan sit diam hatta yaprugol imam min khutbatihi. Diam sampai imam beres khutbah. Diam bukan tidur. Nah. Diam. Kemudian sholat bersama imam. Lihat Pak, pahalanya, ini pahalanya luar biasa. Bukan seluruh Jumat.
Kalau kita mandi datang Jumatan kemudian sholat semampunya kemudian mendengarkan khutbah, dosa kita diampuni ma bainaha wa baina Jum'atil ukhra, antara satu Jumat dengan Jumat yang lain. Jadi sekali Jumatnya saminggu dosa kita diampuni. Wa padla salasata ayam, dan ditambah 3 hari. Berarti sekali Jumatan sabaraha hari dosa diampuni? 10. Allahu Akbar, Pak. Ti duhur ka asar, sholat asar diampuni sholat duhur kalau ada dosa. Ti asar ka masjid ka maghrib, dosa asar maghrib diampuni. Isya maghrib ka isya, isya ka subuh, subuh ka duhur. Hakikatnya sholat kalau benar memenuhi syarat pengampun dosa. Ini Jumatan 10 hari. Allah, hakikatnya Pak, kita lahir bersih dari dosa. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Pas kita pulang bersih moal. Bersih moal. Bersih kalau syarat rukunnya dilaksana dengan baik. Tadi mandi, kemudian sudah mandi datang Jumatan, kemudian apalagi di safka hiji kadua katilu sholat tidur, kemudian memperhatikan khutbahnya khotib, kemudian sholat, beres sholat dosanya diampuni 10 hari. Allahu Akbar, Pak. Makanya hakikat kita lahir bersih dosa, pulang bersih kalau tuntutan agamanya dilaksana. Jadi Allah mah perhatian salir beh kebaikan, bukan hanya mendapatkan kebaikan pahala, tapi pengampun dosa. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Nah ini Pak, yang tadi. Nah ini 2 lagi. Idza kana yaumul Jum'at waqafal malaikatu ala babil masjid. Kalau hari Jumat malaikat waqaf cicing dina pantok masjid. Cicing dina pantok masjid. Yaktubunal awal pal awal. Malaikat ngabsen siapa yang datang pertama, sahanu kahiji, sahanu kadua, sahanu katilu. Fa idza kharajal imam, kalau imam naik mimbar, tawusuhu pahum, menutup catatannya, wayastami'una dzikra, dan mendengarkan nasihat. Tuh, Pak di absen? Di absen. Bapak Ibu sekalian, idza qulta li sahibika yaumal jum'at ansit wal imamu yaktubu faqad lagau. Barang siapa yang berkata kepada sahabatnya, diam padahal imam sedang khutbah, eta teh lagau. Lagau teh sia. Jum'atana masah ngan kences. Nya siga sawah mah jadi ngan hapa. Pan siga nu saum geuning. Yang membatalkan saum hanya 3, tapi nu ngahapakeun mah banyak. Terakhir Bapak Ibu, idza sholah ahadukum Jum'ah, kalau beres sholat Jumat fal yusolli ba'dah arba'an. Jadi sholat rawatib ba'da Jumat, sebelum Jumat mah tidak ada rawatib, adanya apa? Intidor. Setelah Jumat mah bisa 2 rakaat, bisa 4. Bisa 4. Kalau duhur, sebelum duhur bisa 2, bisa 4. Ba'da duhur nama 2, tapi kalau Jumatan sebelum Jumatnya semampuhnya sakakoyong, tapi 2-2. Kalau setelah Jumat bisa 2, bisa 4. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalil-dalil berkaitan dengan bab Jumat. Nanti minggu depan bab dzikir, doa setelah kita sholat. Saya pertarusan? Di penggerak. Sholat mutlak teh nu kaos kusim kuring sholat kalau kita punya waktu
waktu luang. Iya naonnya, iya atos, iya atos, iya atos. Sholat. 2 rakaat, 2 rakaat. Gitu. Itu namanya sholat mutlak. Itu sholat mutlak. Gitu. Ada itu dalilnya. Itu teh sholat mutlak teh. Jadi sholat sunat yang tidak dibatasi. Daripada ngalamun, daripada nundutan, daripada ngobrol teu para rugu. Bu, kieu lamun jalmi soleh mah pelaksanaan ibadah, waktu ibadah teh eta teh diantosan. Keur semangat mah. Keur siapa keur semangat mah di Korea. Itu. So, gitu. Abi tahajud atau baca Quran atau istighfar atau gaduh waktu ka subuhnya naon deui nya itu diantosan Pak. Ditaroskeun. Kenging teu cenanya eta teh lamun karesan Senin Kemis teras kaping 13 14 15. Seueur teh mana yang didahulukan. Keur semangat mah apa? Gitu. Keur semangat mah tanggalna gitu apa? Leres teh. Nah, jadi memang bagi luar biasa agama mah nanti ada tipe orang yang paling rajin, yang paling rajin. Sabab pun teu teu rajin mah seueur nu wajib wae lekum leo. Nu geus pasti. Ini mah luar biasa. Jadi secara hukum ibu yang disebut sholat mutlak mah aya. Sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, lamun tadi intidor makaitan Jumat, kalau ini mah tidak ada kaitan apapun. Kalau punya waktu luang. Nah, kalau sholat tobatnya simkuring teu acan maos. Jadi mungkin karena namanya tobat, ketika bertobat ada sholat. Simkuring teu acan maos eta mah. Gitu. Nah aya nah teu ayangan ulah waka diamalkeun ari teu aya dalil. Gitu. Yang jelas syarat tobatnya apa Pak? Syarat tobat. Ari tobat teh naon? Tabayatu taubatan artinya kembali ke jalan yang benar. Kenapa kembali? Pan asalnya kita teh bener. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Maka ketika kita sadar bahwa kita pernah salah, kembali tobat. Syarat tobat apa? 1, menyesal. An-nadamah taubatun. Menyesal tandanya tobat. Lamun teu hanjakal mah teu tobat. Yang kedua, berjanji tidak akan mengulangi. Moal kitu deui, moal ninggalkeun salat deui, moal ninggalkeun saum Ramadan deui. Yang ketiga, ciri yang tobat itu mengganti yang jelek dengan yang bagus. Nu asal natara salat jadi osok salat. Nu asal nate saum jadi saum. Yang biasanya mengambil hak yang lain sekarang tidak. Bahkan yang sudah juga dikembalikan. Itu namanya tobat. Apakah ada sholat abdi teu acan nampi mendakan dalil. Kalaupun ada sahih tidak. Berarti minimal tobat itu dengan yang 3. Dan nanti tidak boleh telat. Tidak boleh telat. Karena tobat tertutup pintu tobat dari Allah kalau nyawa sudah sampai kerongkongan. Ari Fir'aun tobat teu? Kapan tobatnya? Ketika nyawa sudah sampai al-ana. Gitu. Ya Allah, gitu. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Sekarang aku iman kepada Tuhan Musa dan Harun. Kumacak Allah, al-ana arisia karak eling ayeuna. Selama ini lu kemana aja? Terlambat sudah kau datang padaku. Telat. Gitu ya. Jadi tidak boleh. Makanya tobat itu harus makanya wasari'u ila magfirah. Musaraah itu bersegera. Jangan bilih kabujeng maut. Wallahu alam. Pak Haji, mangga. Atos?
Contoh lah, makan sekarang seorang raos gitu ya, San. Aduh, ikan bismillah gitu ya. Nah, tapi kalau alhamdulillah biasanya kan udah menikmati gitu, enak. Nah, yang jadi pertanyaan, San, itu tetap kalau apa istilahnya, kalau terlambat lah gitu, di belakangan, itu harus dengan lisan apa cukup dengan hati gitu lah, Pak Ustadz. Hanya itu yang ditanyakan. Ah, lupa itu sifat manusia. Ya, lupa mah sifat manusia. Al insan mahalul khoto wanisyan. Manusia mah tempatna tempatnya salah dan lupa. Makanya lupa mah tidak disiksa. Lupa sholat tidak jadi dosa. Lupa ieu teh nuju saum. Ya, ya, ida akala gening hadisnya. Kalau kalian makan, minum, itu wahwa soimun. Ida nasya kalau lupa makan, minum, padahal sedang saum. Gitu. Geus beak saboboko, geus beak sateko. Sudah begitu baru ingat sedang saum. Dosa tidak? Fal yutimma saumahu. Teruskeun saumna sampurnakeun. Fa innallaha at'amahu wa syaqah. Allah yang memberi makan dan minum puasa sah beuteung wareg. Tuh, Pak. Jadi lupa, benar-benar lupa mah tidak berdosa. Nah, sekarang kalau lupa sebelum makan baca bismillah, kata Rasulullah. Kalau lupa baca bismillah, maka ingatnya di akhir, maka baca di akhir. Baca, bukan dalam hati. Dibaca. Gitu. Kalau lupa di awal, baca di akhir. Eta oge pami emut di akhir teh. Ieu mah teu emut-emut. Gitu, Pak. Jadi orang tidak berdosa karena lupa. Ngan Pak, lupa teh ada naluri, ada asli, aya lupa karena kurang keinginan. Jalma lamun tegede kahayang sok pohoan. Kunaon ibu teu ngaos, wah ya pangaosannya hilap. Hari Minggu kamari hilap, minggu kamarina deui hilap, minggu kamarina deui hilap. Berarti ibu mah jalma teu eling. Kenapa Nabi Adam itu diusir dari surga? Kenapa, Pak? Di surat Toha pernah disampaikan, walaqad ahidna ila Adam min qablu. Kami sudah nyuruh Adam menjauhi pohon itu. Panasia. Nabi Adam lupa. Cek urang teh piraku. Oh, manusia pertama seorang nabi yang dilarang didekati satu pohon. Lamun 50 pohon manu mana deui. Ieu mah ngan hiji tapi nepikeun ka poho. Manya bapak pamajikan hiji poho balik teu mungkin. Gitu. Ya, lamun istrina opat mah ka mana ya gitu. Ari hiji mah teu mungkin, Pak. Manya puluhan tahun nepikeun ka poho. Ieu ge sami lamun hiji tangkal mah asa piraku. Lamun 20 50 mah mungkin hilang. Ternyata kenapa Nabi Adam lupa? Walam nazid lahu azma, tidak punya kemauan kuat, tidak punya azam. Bu, yang tidak punya azam kemauan kuat gitu nutos di surga ge diusir. Makana urang nu masih di luar moal abus ka surga lamun teu boga kahayang nu kuat. Nu di jero ge diusir. Komo nu di luar moal pernah abus tah ieu mah ada lupa karena kurang kemauan. Hati-hati, Pak. Kalau kurang kemauan mah itu lupanya dianggap disengaja. Mun tegede kahayang mah hese mayar, padahal duit mah aya. Tegede kahayang mah gunung kan kudaki, lautan kan kusebrangi, masjid dilewati ngaliwat we ka masjid. Karena kurang kemauan.
Sok atuh ka masjid, jadi jamaah masjid sebelum Anda ke masjid ketika jadi janajah. Rajin ka masjid geus janajah. Nah, Bapak Ibu sakitu qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.